les étudiants, aujourd'hui, on se revoit encore. Hari ini kita bertemu kembali. Madam akan menjelaskan lanjutan dari yang minggu lalu. Tapi di whiteboard ini, Madam lebih mempersingkat, lebih memperjelas agar kita lebih gampang lagi kamunya belajar di rumah. Di papan tulis di whiteboard ini ada pengucap comment ladi, bagaimana mengatakannya? Comment ladi, bagaimana mengatakannya? Maksudnya itu bagaimana mengatakan bonjour. Bonjour di sini digunakan dari pagi sampai sore. Bonsoir digunakan dari sore sampai mau tidur. Di situ yang perlu Anda ketahui. Makanya di situ saya buat, di sini saya tuliskan comment ladi, bagaimana mengatakannya. Jadi kalau kita ketemu orang di pagi hari, siang hari, sore hari, ucapkanlah bonjour. Ketemu di sore hari, malam hari, ucapkanlah bonsoir. Itu dia maksudnya comment ladi. Lanjut, yang kedua di sini ada yang saya tulis demander de nouvelles et répondre, mengatakan kabar dan menjawab. Di sini ada bagaimana kita menyatakan kabar dan menjawab. Yang pertama di sini kolom pertama ada ungkapan akrab. Kalau saya bertemu dengan teman saya guru yang udah saya anggap akrab, saya ungkapkanlah kalimat-kalimat ini, kata-kata yang ada di sini. Comment ça va? Ça va? Comment vas-tu? Tu vas bien? Ini ungkapan untuk orang yang kita sudah kenal, yang kita rasanya akrab. Kita ungkapkanlah comment ça va? Ça va? Comment vas-tu? Tu vas bien? Ini dia. Jawabannya ada di situ, nak. Cara menjawabnya comment ça va, comment vas-tu, tu vas bien. Bisa Anda jawab dengan 3. Ça va bien. Kembali lagi tanya ya, nak. Setelah kita menjawab ça va bien, tanya kabar dia. Et toi, dan Anda. Baru ada lagi jawaban yang kedua. Très bien, merci. Et toi, ada lagi jawaban ketiga, pas mal. Pas mal itu maksudnya tidak sakit, berarti sehat. Dan Anda, etoa di situ untuk menanyakan dan kabar Anda, itu maksudnya ya, nak. Ça va bien, très bien, pas mal. Kalau untuk menanyakan kabar Anda, etoa, begitu dia ya, nak. Itu jawabannya. Itu untuk sapaan kalau kita kenal akrab dengan seseorang. Untuk ungkapan formal walaupun kita kenal, contohnya seperti saya mengucapkan kepada pimpinan saya, kepala sekolah, saya pertanyakanlah, comment allez-vous, monsieur? Vous allez bien, monsieur? Itulah dia untuk formal. Pernyataan formal ada 2, nak. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ya, itu untuk ungkapan formal. Jawabannya ada 2 juga. 1, ça va atau ça va bien. 2, très bien, merci. Et toi? 3, pas mal. Et toi? Sama seperti yang di atas. Jadi ini ada ungkapan untuk teman akrab, ada untuk ungkapan formal. Ungkapan formal ini biasanya digunakan untuk di sekolah, di kantor-kantor, di tempat yang umum, contohnya rumah sakit, seperti itu ya. Jadi ini ada 2, ungkapan akrab dengan ungkapan formal. Ini menyatakan kabar dan cara jawabnya ada di sini. Terus ini untuk mengucapkan salam perpisahan. Ada beberapa bentuk dianya, ada beberapa macam katanya. Ada au revoir, ada à bientôt, ada à tout à l'heure, ada à tout de suite, ada à plus tard, ada lagi bonne nuit, bonne journée. Jadi ini mengucapkan salam perpisahan. Salam perpisahan itu, nah, disampaikan apabila kita sudah
mengakhiri suatu aktivitas atau percakapan atau diskusi. Kita mau beranjak berpisah, jadi kita ucapkanlah ini. Ya, au revoir, à bientôt. Ya, biasanya untuk ungkapan formal itu dipakai orang tuh à plus tard. Kalau untuk ungkapan formal kita ucapkan au revoir, à bientôt. Kalau untuk ungkapan akrab kepada orang kita salam perpisahannya à tout à l'heure, à tout de suite, gitu ya nak ya. Kalau ini di sini bonne nuit berarti kita mengucapkan salam perpisahan untuk tidur, ya. Bonne nuit, selamat malam, selamat tidur. Bonne journée itu di siang hari, ya. Kalau orang Inggris bilang good day, kalau kita bonne journée, maksudnya itu selamat siang, selamat bekerja. Itulah dia salam perpisahan. Jadi Anda harus tahu menggunakannya, ya, harus tahu memilihnya. Menjawabnya itu sama nak. Kalau kita mau menjawab salam perpisahan au revoir, ya kita jawabnya apa lagi? Au revoir. Kalau kita mau bilang à bientôt. Jadi ini yang disampaikan salam perpisahannya, ini juga jawabannya. Ya nak, untuk ucapan terima kasih, remercier. Berterima kasih itu dalam bahasa Prancisnya adalah remercier, berterima kasih. Ada merci, merci beaucoup, merci bien, je vous remercie, je vous en prie. Jadi kalau untuk mengucapkan itu merci, merci beaucoup, merci itu terima kasih, cukup itu. Kalau merci beaucoup, terima kasih banyak, itu dia ya. Merci bien, itu sama seperti kalau kita Indonesia, terima kasih sekali, itulah dianya ya nak, merci bien. Terus kalau kita cara menjawabnya ada je vous remercie, terima kasih kembali. Je vous remercie, je vous en prie, ini untuk menyatakan terima kasih kembali. Jawaban dari merci, merci beaucoup, merci bien. Itu dia ya nak. Je vous remercie, je vous en prie. Oke. Ini dulu sekian untuk session ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. On se voit encore. Bonjour les étudiants. On continue. Kita lanjutkan kembali. Di sini ada saya tulis cara meminta maaf. S'excuser. Orang biasa meminta maaf apabila ada yang kurang tepat, ada yang salah, atau ada yang mau dia inginkan. Jadi minta maaf ini bukan hanya untuk suatu kesalahan yang kita perbuat, tidak, ini termasuk bentuk salam juga ya nak. Ya, jadi s'excuser itu artinya meminta maaf. Meminta maaf ada cara ucapannya. Excusez-moi, je m'excuse, je suis désolé, pardon. Contoh, excusez-moi digunakan oleh orang Prancis itu kalau kita itu mau bertanya atau mau berbicara dengan seseorang tapi kita belum pernah kenalan, belum pernah bersapaan, jadi kita mulai dari excusez-moi. Inilah dia untuk excuse, memulai suatu pembicaraan di mana kita belum saling kenal. Ini dia excusez-moi. Kalau je m'excuse ini seolah-olah kita meminta maaf pada seseorang, ya, maafkan saya. Jadi je m'excuse, maafkan saya mau bertanya kalau kita di dalam kelas, itu dia ya. Terus kalau je suis désolé ini ungkapan atau ekspresi kalau kita merasakan kecewa. Ini dia, je suis désolé. Jadi kalau kita kecewa sama orang atau kurang senang atas sesuatu yang dia putuskan atau sesuatu yang dia katakan, kita bisa katakan je suis désolé. Ini dianya.
Kalau pardon, kalau kita itu biasanya kalau dengan orang-orang Inggris itu bilang sorry, 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 itulah dia ini. Pardon itu sama dengan seperti sorry. Jadi kalau kita mau minta maaf itu, ini nak jenis-jenis katanya. Excusez-moi seperti saya katakan tadi digunakan untuk permulaan pembicaraan di mana kita baru kenal. Je m'excuse kita meminta maaf atau mau permisi untuk mengatakan sesuatu. Je suis désolé kita itu merasa kurang puas, kurang senang, kecewa. Kalau pardon itu sama dengan sorry. Jadi se-excuse ini masuk dengan salutation, bagian dari salutation. Ini ucapannya, ungkapannya, jawabannya ada di sini nak. Jawabannya excusez-moi itu bisa ce n'est rien. Kalau je m'excuse itu bisa ce n'est pas grave. Ada lagi di situ pas de problème, nggak masalah gitu ya. Il n'y a pas de problème, nggak ada masalah, nggak masalah. Nih, aucun problème, nggak masalah. Sabar, sabar itu maksudnya baik, ya gitu ya. Kalau orang sorry, oh nggak apa-apa, gitu. Itu maksudnya dari kata sabar. Aucun problème, tidak masalah, sama dengan pas de problème, il n'y a pas de problème, sama dengan aucun problème. Ce n'est pas grave, nggak jadi masalah. Ini semua jawabannya adalah tidak merasakan keberatan, tidak membuat jadi masalah. Ini jawabannya nih anak ya. Excusez-moi, je m'excuse, je suis désolé, pardon. Jawabannya inilah semua yang ada di sini. Oke, sampai di situ dulu untuk yang namanya salutation. Sekarang saya masuk kepada perkenalan subjek. Perkenalan subjek dalam bahasa Prancis. Di whiteboard saya tulis di situ ada pronouns personnel sujet, ya. Pronouns personnel sujet maksudnya itu adalah kata ganti orang sebagai pronomina, itu maksudnya itu orangnya ya, pronounnya, pronominanya. Personel ya, kata ganti orangnya sebagai pelakunya. Seperti di sini saya buat saya. Bahasa Prancisnya adalah je. Kamu, bahasa Prancisnya adalah tu. Dia laki-laki, bahasa Prancisnya adalah il. Dia perempuan, bahasa Prancisnya adalah elle. Kita, berarti kita lebih dari satu. Semuanya, berarti nous. Anda itu tunggal, satu orang, berarti vous. Kamu dengan Anda ada perbedaannya lah ya. Perbedaannya itu di pengucapannya. Dan terus di sini ada lagi untuk kelompok lebih dari satu. Mereka laki-laki, ils. Mereka perempuan, elles. Inilah subjek yang dipakai di dalam bahasa Prancis. Subjek pertamanya, kata ganti pertamanya, pronom personnel sujet. Pronomina person, orang sebagai subjek. Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. Itulah subjek. Kenapa saya perkenalkan subjeknya ini nak? Subjek itu sangat penting saya kasih tahu ke Anda. Karena nanti di setiap dialog pasti ada penggunaan subjek. Di setiap ada yang namanya teks, pasti subjeknya ada. Walaupun nanti ada juga nama, tapi subjek ini sangat perlu saya kenalkan di awal-awal biar kamu jangan bingung, biar kamu jangan cari-cari apa sih, bagaimana sih. Jadi saya perkenalkan dulu subjeknya yang dipakai, yang pertama-tama, yang sangat penting di dalam bahasa Prancis. Inilah pronom personnel sujet dalam bahasa Prancis. Saya ulang lagi. Je, saya. Tu, kamu. Il, dia laki-laki. Elle, dia perempuan. Nous, kita. Vous, Anda. Ils, mereka laki-laki. Elles, mereka perempuan. Inilah pronom sujet dalam bahasa Prancis. Oke, nah.
Demikianlah untuk sesi pertama untuk salutasio yang udah saya terangkan minggu lalu. Ini sambungannya. Nanti saya akan memberikan tugas dari buku lain yang pernah dipakai dalam lingkungan sekolah bahasa Prancis. Seperti ini bukunya. Nih, sama aja nah isinya sebenarnya dengan buku yang kita pakai. Ini juga ada 3 jenis buku. Saya akan ambil tugas-tugasnya nanti dari sini. Jadi jangan bingung. Nanti jangan dilihat bukunya nggak sama. Memang ini adalah untuk memperkaya kita bahasanya itu ya. Karena setiap buku itu berbeda juga contoh-contohnya isinya. Jadi nanti saya akan foto, saya kirim melalui WA. Jadi Anda mengerjakannya ya. Ditambah lagi yang dari buku yang kita pakai di sini. Jadi demikianlah dulu pertemuan kita untuk materi salutation, la salutation. Merci et à bientôt. Bonjour. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Tunggu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini, lalu like, share, dan komen di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.